Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari bab fungsi dan metode berpikir ilmiah. Dan kelompok 6 sendiri beranggotakan satu Muhammad Adi Yusuf, dan yang kedua Aldi Zasfana Yusuf, lalu Farhan Febriansyah saya sendiri. Dan lanjut saja langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian berpikir ilmiah itu. Ya, lanjut berpikir langsung secara bahasa ilmiah berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmiatun, yang memiliki arti keilmuan. Sementara menurut ilmuwan barat disebut scientific. Lalu secara istilah, berpikir ilmiah itu adalah penalaran yang didasarkan kepada logika manusia itu sendiri, sehingga dapat dihasilkan bersifat logis dan sistematis, yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuannya. Sedangkan menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah adalah cara atau proses mengembangkan pikiran dengan sistematis berdasarkan ilmu-ilmu yang diperoleh sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa berpikir ilmiah itu merupakan cara untuk menjadikan pemikiran kita yang sebelumnya alamiah menjadi lebih sistematis dan logis. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu metode-metode berpikir ilmiah. Berdasarkan buku-buku filsafat, metode berpikir ilmiah yang sering digunakan itu dibagi menjadi dua cara, yaitu metode berpikir deduksi dan metode berpikir induksi. Metode berpikir deduksi merupakan salah satu cara berpikir logis berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang mana fakta-fakta itu mendukung pernyataan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Charles Spurgeon pada tahun 1878, yang mana beliau ini mengatakan, dalam metode ini pernyataan dinilai benar, jadi kesimpulannya yang dihasilkan memiliki kegunaan praktis atau sesuai kehidupan manusia. Lanjut. Deduksi atau cara berpikir yang berawal dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian dihasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, semua manusia memiliki akal, itu masuk ke pernyataan umum. Budi adalah manusia, itu masuk ke pernyataan khusus. Jadi kesimpulannya adalah Budi memiliki akal. Begitulah kira-kira ya. Itu adalah contoh secara umum dari penalaran deduksi. Sedangkan dari cara penarikan kesimpulannya, penalaran deduksi dibagi lagi menjadi dua penarikan, yaitu penarikan kesimpulan secara langsung dan penarikan kesimpulan secara tidak langsung. Penarikan kesimpulan secara langsung ini berarti simpulan bisa didapatkan dari satu pernyataan saja yang memiliki makna sama tanpa membutuhkan pernyataan lainnya. Misalnya, semua X adalah Y, itu pernyataan atau premis, dan sebagian Y adalah X, itu kesimpulan atau konklusi. Contohnya, semua ikan memiliki insang, itu masuk ke premis. Semua ikan memiliki, sebagian yang memiliki insang adalah ikan, itu masuk ke kesimpulan. Lalu tidak satupun Y adalah X, pernyataan atau premis. Tidak satupun X adalah Y, kesimpulan atau konklusi.
Contohnya tidak satupun bebek adalah ayam, itu masuk ke premis, dan tidak satupun ayam adalah bebek, itu masuk ke simpulan. Lalu semua X adalah Y, itu premis atau pernyataan. Tidak satupun X yang bukan Y, itu kesimpulan atau konklusi. Contohnya semua harimau adalah hewan buas, itu masuk ke premis. Dan lalu tidak satupun harimau adalah hewan buas. Tidak satupun dari harimau yang tidak buas, itu simpulan. Lalu dapat disimpulkan bahwa satu premis saja cukup menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut secara langsung tanpa harus dilengkapi oleh premis atau pernyataan kedua. Lalu penarikan simpulan secara tidak langsung. Penarikan kesimpulan secara tidak langsung ini berbeda dengan cara yang ke satu, yaitu apa yang berbeda itu apa ya? Lanjut ke pengertian nih. Penarikan kesimpulan dengan cara ini membutuhkan dua premis atau pernyataan serta pengetahuan yang sudah umum diketahui semua orang untuk menghasilkan kesimpulan. Dan berdasarkan jenisnya, penarikan secara tidak langsung ini dibagi menjadi empat. Apa saja? Yaitu silogisme konsentrional, silogisme kategorial. Silogisme ini mempunyai 3 premis, 2 premis sebagai data dan pernyataan, dan satu premis lagi sebagai kesimpulan. Contohnya manusia mempunyai akal, itu masuk ke premis 1. Raffi adalah manusia, nah itu masuk ke premis kedua. Jadi kesimpulannya adalah Raffi mempunyai akal, gitu. Mudah-mudahan paham dengan apa yang saya bicarakan. Aduh, hilang. Dan yang kedua adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis sendiri itu merupakan silogisme yang premis mayornya atau premis yang bersifat umum berupa hipotesis atau dugaan, sedangkan premis mirror dalam kurung bersifat dugaan, sedangkan premis minor dalam kurung bersifat khusus, bersifat konsekuen dengan premis mayornya. Contohnya itu makanan akan habis bila dimakan, itu masuk ke premis mayor. Makanan tidak akan habis bila tidak dimakan, itu masuk juga ke premis mayor. Makanan tidak dimakan, premis minor konsekuen sesuai keadaan. Jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan dari contoh tersebut adalah makanan tidak habis. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Dan yang ketiga adalah silogisme alternatif. Silogisme yang pernyataan umumnya mayor itu bersifat alternatif dan kesimpulannya menolak alternatif tersebut. Contohnya itu Zaul adalah seorang kiai atau dosen. Itu masuk ke pernyataan umum mayor. Ya. Lalu Zaul seorang kiai, itu juga masuk ke pernyataan umum mayor. Kok beda ya? Anjay. Zaul adalah seorang kiai atau dosen, itu masuk ke
pernyataan umum mayor dan juga bersifat alternatif. Jaul seorang kiai ini juga termasuk ke pernyataan umum mayor dan juga alternatif. Kesimpulannya adalah jadi Zaul bukan seorang dosen. Ini kesimpulan yang menolak salah satu alternatif tersebut. Jadi Zaul itu bukan seorang dosen tapi seorang kiai gitu. Lanjut ke yang keempat, entimen. Silogisme yang bersentimen sendiri adalah silogisme yang dipersingkat atau tidak memiliki premis umum. Ini kayak gimana ya? Saya juga bingung menjelaskannya. Langsung contoh, semua dosen filsafat adalah orang cerdas. Pak Eka adalah dosen filsafat. Jadi Pak Eka ini cerdas. Jadi langsung kesimpulannya, jadi Pak Eka adalah orang yang cerdas. Begitu. Ini dari bab 1 pengertian dan bab 2 metode. Ada yang kalau kurang paham ya mohon dimaafkan Bapak karena mendadak gitu. Dan lanjut bab setelahnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aldi Zasvana Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa itu metode berpikir induksi. Jadi metode induksi itu kebalikan dari metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi bersifat umum. Penalaran induksi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan kasual. Jadi generalisasi adalah penalaran yang memiliki beberapa pernyataan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, jika ada air, manusia bisa hidup. Jika ada air, hewan dan tumbuhan bisa hidup. Maka kesimpulannya, jika ada air, semua makhluk hidup bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah analogi. Analogi adalah menarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan membandingkan dua pernyataan yang bersifat sama. Dan analogi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu analogi induktif dan analogi deklaratif. Analogi induktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan kesamaan yang ada dari 2 kejadian, termasuk kejadian tersebut. Misal, Dino belajar giat sehingga bisa meraih ranking 1 di kelas. Maka Desti harus belajar giat pula jika ingin meraih ranking 1. Yang kedua adalah analogi deklaratif. Analogi yang menjelaskan sesuatu yang samar dengan sesuatu atau perumpamaan yang lebih jelas dan mudah dipahami. Contohnya, sholat adalah tiang agama. Maka agama tidak akan sempurna tanpa sholat. Sebagaimana rumah yang akan ambruk tanpa tiang.
Yang ketiga, hubungan kasual. Hubungan kasual mengartikan kesimpulan berdasarkan gejala-gejala yang terkait saling menghubungkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan bermacam-macamnya. Contohnya seperti sebab dan akibat. Karena makan pedas, Sofyan sakit perut. Karena banyaknya sampah, maka di Jakarta terjadi banjir. Yang kedua adalah akibat sebab. Hari ini di Jakarta panas dikarenakan meningkatnya gas rumah kaca. Rani terlambat masuk sekolah karena terkena macet di jalan. Yang ketiga adalah akibat. Banyak warga kehilangan harta benda karena Gunung Merapi meletus. Warga kehilangan penghasilan karena hasil panennya menurun. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu tentunya memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri. Misalnya, seseorang yang menggunakan metode berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap teori-teori yang masih belum ada bukti nyatanya. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh orang yang menggunakan metode berpikir ilmiah. Yang pertama adalah menggunakan metode berpikir ilmiah akan lebih mudah untuk dipecahkan karena pemecahan masalah didasarkan kepada data-data yang valid dan akurat, sehingga masalah yang dipecahkan akan lebih tertanam dan memiliki ingatan yang lebih kuat, yang kemudian dapat dijadikan pembelajaran dan pengalaman untuk menghadapi masalah serupa pada masa yang akan datang. Contohnya, sebelum kita memakan makanan, kita harus mengamati terlebih dahulu dari segi warna, bau, dan teksturnya. Apakah makanan itu layak dimakan atau tidak? Contoh tersebut merupakan praktik berpikir ilmiah karena sebelum memakan makanan tersebut kita mengamati terlebih dahulu. Atau kita bisa berpikir makanan itu layak untuk dimakan atau tidak. Contoh lainnya seperti kita sedang belanja. Ketika belanja kita menimbang terlebih dahulu apa saja yang kita butuhkan, serta yang sesuai dengan kemampuan daya beli kita, sehingga keuangan tetap stabil. Tentunya hal ini tidak akan bisa dilakukan tanpa berpikir ilmiah. Adapun fungsi-fungsi metode ilmiah di antara lain seperti berikut. 1. Dapat membantu memecahkan masalah dengan penalaran dan pembuktian yang memuaskan. Yang kedua adalah dapat menguji ulang hasil penelitian
dengan orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang objektif. Yang ketiga, dapat memecahkan dan menemukan jawaban rahasia yang dapat memecahkan dan menemukan jawaban rahasia alam yang sebelum menjadi teka-teki. Yang keempat, dapat melakukan penelitian dan pengujian kembali hasil dari suatu penelitian tersebut. Yang kelima, dapat menguji kembali kebenaran hasil penelitian orang lain sehingga dapat dicapai sebuah kebenaran yang pasti. Disinilah diperlukan kejujuran dan keterbukaan antara peneliti. Yang keenam adalah manusia terus memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan hidup etik dan estetik. Jadi kesimpulannya adalah kemampuan berpikir ilmiah merupakan suatu kemampuan penting yang harus dipelajari dan dikembangkan karena kemampuan berpikir merupakan anugerah yang agung yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang bisa menjadi pembeda antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun fungsi dan metode berpikir ilmiah juga harus dipelajari karena dengannya kita menjadi mudah memecahkan masalah setiap hari-hari yang kita hadapi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.